bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja. Itu penentu. Amin. Iblis tidak pernah suka kita mempercayai bahwa Yesus sedang menentukan masa depan itu. Iblis tidak pernah suka kalau saudara mempercayai keluargamu, anak-anakmu akan berhasil. Sekalipun iblis serang, coba ganggu, saudara lawan dengan iman. Amin, saudara. Bahwa di dalam Yesus kemenangan pasti terjadi. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik
bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa iman Tuhan. Kami sungguh percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah semua yang lemah Tuhan, sembuhkanlah semua yang sakit Tuhan. Bukalah jalan, beri kami rezeki, beri kami keberhasilan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan memberkati, sama-sama katakan haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita mau makan minum dari firman Tuhan. Kita beri tema hal-hal yang menghidupkan kuasa dan janji Tuhan. Kita baca Yohanes 10 ayat 10. Kemudian Ulangan 8 ayat 13. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita baca Ulangan 8 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari dua bacaan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini mewakili dari 8.000. Sekali lagi berapa? 8.000 janji berkat Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus ingin meyakinkan kita. Tuhan Yesus ingin memberkati kita. Tuhan Yesus ingin mengajarkan sungguh-sungguh kepada kita bahwa setelah kita terima Yesus, bahwa kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan itu satu. Yang kedua, Tuhan Yesus menjamin bahwa kita pasti, sekali lagi pasti, diberkati secara rohani dan diberkati secara jasmani. Katakan amin. Tuhan mau kita percaya bagian pertama, bahwa Dia katakan aku datang. Tujuannya adalah supaya kamu punya hidup, dan hidup yang sungguh-sungguh diberkati. Pertama rohaninya dulu, baru kedua jasmaninya. Amin, saudara. Kemudian dikatakan aku datang supaya kamu bertumbuh menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Supaya kamu naik, tidak turun. Pertama secara rohani, baru kedua secara jasmani. Katakan amin. Ada satu ayat lagi yang kita harus percaya, bahwa Tuhan menjamin kita tiap-tiap minggu diberkati Tuhan. Yeremia 5 ayat 24. Mereka tidak berkata di dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Katakan amin. Yang memberi hujan pada waktunya, pertama hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Kalimat ini semua sama-sama meledak 2-3 ya. Dan yang menjamin bagi kita minggu yang tetap untuk panen. Bisa bilang amin. Jadi
Tuhan. Dan Tuhan memastikan kita bukan hanya masuk surga, tapi di bumi ini pun kita diberkati, di surga pun kita diberkati oleh Tuhan. Dia katakan, aku datang supaya kau punya hidup, sahabatku, kata Tuhan. Supaya kau punya hidup, hidup yang benar-benar hidup. Katakan amin. Saudara, ada 8.000 lebih janji Tuhan di Alkitab tentang bahwa Dia setelah menebus kita, setelah mengampuni dosa kita, bukan hanya memasukkan kita di surga, tetapi di bumi pun kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu kita percaya janji Tuhan itu. Yang sakit disembuhkannya, yang susah dihiburnya, jalan-jalan yang tertutup pasti dibukakan. Bagaimana caranya? Tuhan mau itu kita alami. Itu dialami oleh keluargamu. Bangsa-bangsa itu sudah mengalami dengan luar biasa. Amerika, Eropa, Korea Selatan, tadinya negara-negara tertinggal, saudara, diubah. Kenapa? Karena janji Tuhan, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Itu sebabnya jauh berbedanya antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Ada Yesus yang bekerja. Saudara, bagaimana supaya janji ini benar-benar jadi milik kita, jadi milik anak cucu kita, jadi milik keluarga kita? Hari ini kita belajar dua. Yang pertama, saudara, Tuhan mau kita percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Apa yang ditulis percaya. Mau tidur pegang dada, Tuhan mau aku hidup berkelimpah. Mau bangun tidur, katakan, Tuhan, aku percaya Kau menjadikanku kepala bukan ekor. Engkau membuat aku naik tidak turun. Mau tidur lagi, mau kerja jalan, Tuhan, aku percaya Engkau menjamin minggu-minggu yang tetap untuk aku panen di dalam Tuhan. Amin, saudara. Aku percaya ada perlindungan dari segala mara bahaya, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kita buka Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Kita harus percaya pada Yesus dan pada firman-Nya. Lihat ayat 25. Mungkin ada kita yang sedang teruk, sedang susah. Baca sama ayat 25. 2, 3, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, walaupun dia sempat mati, walaupun dia sakitnya parah, dia akan sembuh, kata Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus percaya pada firman. Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau pertama, apa katanya, bertindak hati-hati. Anak-anak muda bertindak hati-hati. Bisa manggil tante, tahu dia manggil om, tahu dia manggil kak, tahu dia manggil bang, dia tahu minta tolong-tolonglah, tidak mengkau-kaukan orang. Amin, saudara. Kita bisa bertindak hati-hati. Hati-hati. Terus apa katanya? Kalau kita percaya firman sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sama-sama 2-3 ya. Sebab dengan demikian, apa katanya? Perjalananmu pasti berhasil. Dan kalau apa katanya? Pasti beruntung. Kita percaya firman-Nya. Kenapa Daud bisa hebat? Mazmur 111. Karena Daud mempercayai firman.
firman Tuhan katakan kau jadi kepala, itu pasti jadi. Bisa bilang, firman ini disampaikan Tuhan bukan untuk isapan jempol, bukan untuk menina-hubungkan. Jadi rahasia pertama untuk kita bermenang, saudara, percaya pada firman. Yang kedua yang kita percaya adalah kita harus percaya bahwa 3 hal. Pertama, Yesus sudah mengerjakannya untuk saya dan untuk saudara. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah lakukan untuk saya dan untuk saudara. Sudah selesai di kayu salib. Itu yang pertama. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah kerjakan. Yang kedua yang kita harus percaya, bahwa Yesus saat ini sedang mengerjakannya untuk saya dan untuk saudara. Jadi firman ini sedang dikerjakan Tuhan untuk hidupmu, untuk keluargamu saat ini, untuk masa depan. Dia sedang mengerjakan supaya kau menjadi kepala, menjadi orang berhasil, menjadi orang beruntung, saudara. Dulu dia sudah kerjakan, tapi saat ini dia sedang kerjakan. Betapa hebat. Jadi bukan kita saja, tetapi Yesus yang mengerjakan. Yang ketiga yang kita harus percaya adalah bahwa Yesus akan mengerjakannya lagi besok, lusa, dan untuk selama-lamanya, untukku dan untukmu. Besok kau akan ditolong Tuhan, minggu depan kau akan ditolong Tuhan, bulan depan kau akan ditolong Tuhan, sampai kita kembali ke rumah Bapa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah yang hebat yang kita sembah. Katakan amin, saudara. Sekarang dia sedang kerjakan. Jadi perhatikan, nanti kita lihat ayatnya. Kita jadi kepala bukan karena kita jago, tapi Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang menenunnya buat kita. Jualan kita laris bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang membuat itu jadi laris. Bisa bilang amin. Disitulah kunci orang beriman. Dia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilihmu. Katanya bukan baru hari ini, kata kita sejak engkau di dalam kandungan ibumu. Amin, saudara. Betapa hebatnya Tuhan. Dan sekarang pun supaya firman yang dikerjakan itu dia yang kerjakan. Kita harus percaya. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi awalnya apa katanya? Kita tahu sekarang. Artinya kita harus tahu. Kita harus percaya bahwa Allah Immanuel bersama Yesus sedang bekerja detik ini di dalam hatiku, di dalam hatimu, di dalam keluargamu. Allah sedang bekerja. Amin. Katanya untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keberuntungan, untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita. Jadi itu hebatnya orang Kristen. Tuhannya turut bekerja. Lihat Bapak. Jadi Tuhan gak gini, dia suruh kerja, terus Tuhan duduk-duduk nonton. Ayo bikin, ayo Tuhan, gak gitu. Tuhan turun. Namanya Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Dia, Allah yang luar biasa. Katakan amin. Ayat 20. Demikian juga Roh, artinya Tuhan Roh Kudus, membantu kita dalam segala kelemahan kita. Sebab kita sudah tidak pandai, tidak tahu bagaimana sebenarnya
Terus apa katanya? Tetapi Roh sendiri, yaitu Tuhan, yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Siapa yang berdoa? Tuhan. Tuhan yang di mana? Di dalam diri kita. Siapa Tuhan dalam diri kita? Roh Kudus. Dia yang ngomong. Karena itu banyak berbahasa roh, banyak sekali yang kita tidak bisa ungkapkan. Ada sukacita, ada iman, ada kepedulian hati. Mulut kita tak pandai mengucapkannya, tetapi Tuhan membantu kita. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan kamu takut, ulah kamu diam, jangan kau mabiat, sebab Allah beserta dengan kita. Amin. Saudara, kalau Tuhan sehebat itu, bisa tak tidak jadi kepala? Pasti. Bisa bilang amin. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaan. Sekali lagi 2-3 yang berarti, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam keluargamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Yang kerja Tuhan. Enak kali Pak Pendeta. Ya, itulah anugerah. Dialah yang bekerja di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa berkata dalam Yesus, kita pasti masuk surga. Benar baik. Sebagai manusia sejujur-jujurnya, terlalu banyak kelemahan kita, terlalu banyak kekurangan kita. Pagi-pagi kita nangis minta ampun, janji mau bertobat, sore-sore udah mencuri lagi. Betul atau betul? Malam-malam mau tidur kita nangis bertobat, besok udah berkelahi lagi. Betul atau betul, saudara? Saudara, nggak ada yang bisa masuk surga, tapi kita bisa masuk surga bukan karena kita, karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya orang Kristen di mana-mana optimis. Nggak punya apa-apa, punya. Amin. Nggak ada apa-apa, bisa. Karena bukan kita. Siapa yang percaya di kepala? Bukan kau yang hebat, Tuhan yang akan menentunya. Tuhan bilang jadilah seperti iman. Dia yang membuat jualan laris. Karena itu nggak ada orang berkata kalau masih ada orang yang Tuhan gerakkan membeli jualanmu, itu bukan karena kita pandai, tapi Tuhan yang menggerakkan, karena Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Itu makanya Tuhan dengan lantang, dengan mantap berkata, dengar dulu kata Tuhan, aku datang supaya kau hidup. Dan hidup diberkati rohani dan jasmani. Gak bisa jasad nggak ada. Bukan kau yang kerjakan. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan. Bisa bilang amin. Apa yang dia kerjakan? 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Stop dulu sih. Katanya kalimat bebasnya, kamu harus tahu, kamu harus percaya, kamu harus mengenal anugerah Tuhan. Amin, saudara. Inilah anugerah Tuhan. Apa sih anugerah Tuhan? Kita baca sama-sama 2 ya. Bahwa Ia yang oleh karena kamu rela menjadi miskin, sekalipun sesungguhnya
Tujuannya supaya si maling yang miskin dan melarat itu diberkati oleh Tuhan dengan kemiskinannya. Bisa bilang amin? Saudara, Tuhan pasti berkati. Percaya. Bilang sama sebelah, Tuhan pasti berkati. Bisa bilang amin? Karena dia lakukan itu. Dia yang kaya rela jadi miskin, rela lahir di kandang domba yang bau, rela semua gak punya apa-apa. Dia bilang sama murid-muridnya, burung di udara punya sarang, singa punya lihat, serigala punya, tapi aku anak manusia, anak raja di atas segala raja, gak punya tempat meletakkan kepala, apalagi sofa yang bagus. Dia begitu miskin. Tujuannya dia bilang supaya kau Petrus, kau Yohanes, kau Paulus yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku itu. Katakan amin, saudara. Yang kedua dia bilang gini, dia yang mulia, dia yang terhormat, saudara. Waktu Allah menampakkan diri di Gunung Sinai, itu bangsa Israel gak boleh ada di gunung itu. Di lereng gunung pun gak boleh. Kenapa? Karena dia begitu kudus. Ibrani mencatat dengan jelas pasal 12 ayat 29, Alkitab berkata, dia Allah api yang menghanguskan. Begitu mulianya, dia rela jadi hina karena kita orang-orang hina. Amin, saudara. Supaya kita orang-orang yang hina ini menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang kudus, orang-orang yang siap untuk masuk ke surga. Bisa bilang amin, saudara. Bukan hanya itu, Alkitab mencatat dia Yesus yang kuat, dia Yesus yang sehat, dia rela menjadi pesakitan, dia rela dicampur dan luka-luka supaya kita orang-orang pesakitan yang bolak-balik sakit, yang tiap bulan sakit, yang penyakitnya banyak, saudara, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin, saudara. Ya rela jadi sakit supaya saya dan saudara menjadi orang-orang sehat karena anugerahnya. Katakan amin, saudara. Kita harus percaya itu. Kita harus jalan dengan iman yang seperti itu. Kita bekerja dengan iman seperti itu. Jangan kau takut, bukan demi Tuhan akan mengirim pembeli bagimu karena dia Immanuel. Kau masuk kerjalah sungguh-sungguh, dia akan membantu luar biasa, saudara. Tapi seringkali kita sombong, kita pikir kita yang bekerja. Bukan, hanya dia yang bekerja. Mari kita lihat Roma 8 ayat 32 itu sekali lagi. Keyakinan iman, kepercayaan iman kita bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja, itu penentu. Amin. Iblis tidak pernah suka kita mempercayai bahwa Yesus sedang menentu masa depan kita. Iblis tidak pernah suka kalau saudara mempercayai keluargamu, anak-anakmu akan berhasil. Sekalipun iblis serang, coba ganggu, saudara lawan dengan iman. Amin, saudara. Bahwa di dalam Yesus kemenangan pasti terjadi. Kenapa bisa jadi? Karena Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan Yesus, yaitu anaknya sendiri, tetapi yang rela menyerahkannya bagi kita semua waktu kita masih berdosa. Bagaimanakah mungkin ia tidak memberkati, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Tuhan katakan, tak mungkin dia tidak berkati kita. Kalau dirinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, anak tunggalnya, dia rela korbankan untukku waktu aku masih berdosa, waktu kita tidak punya ijazah, waktu kita tidak punya pengalaman, tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Dia rela
serahkan dirinya. Amin, saudara. Dia bilang, manalah mungkin Tuhan tidak menolong kita. Itu sebabnya sering sekali firman Tuhan katakan, kalau dia bisa bikin rambut kepala kita bagus, manalah mungkin dia tak kasih kita berkat sekedar beli sampo untuk mencuci rambut. Bisa bilang amin? Bapak Ibu, kalau Tuhan mampu memberimu anak yang lahir dari kandungan, manalah mungkin Tuhan tidak berimu makan untuk membesarkan anak itu. Kalau Tuhan sanggup memberi kita kaki yang bagus sepasang, manalah mungkin Dia tidak memberi kita berkat untuk memberi sepatu untuk dipakai di kaki kita. Dia Tuhan yang pasti memelihara kita. Karena itu Dia berkata, percayalah, aku datang supaya kau punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Percayalah, kata Alkitab, aku mau kau jadi kepala, bukan dari ekor kau naik, tidak turun kau beruntung, tidak rugi. Kenapa? Karena Yesus Tuhan Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya, ada bersama-sama kita dalam rupa pribadi Yesus, dalam rupa pribadi firman-Nya. Gak mungkin Dia tidak tolong. Saudara, karena itu kita harus rajin kerja. Kita harus nomor satukan Tuhan. Bukan karena nomor satukan Tuhan itu, kita akan baca sedikit nanti minggu depan, biar Tuhan tolong kita, saudara, supaya pekerjaan Tuhan yang hebat itu tidak sia-sia. Bisa bilang Yakobus pasal 2, mungkin bisa tampil cepat-cepat, ayat 14, ayat 16, ayat 26, kalau nggak salah. Dia bilang ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Tuhan sudah melakukan bagiannya dan sedang melakukan bagiannya. Bisa bilang amin. Alkitab katakan kita pun harus kerjakan bagian kita. Kita harus kerja sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 108 ayat 14 berkata, bersama-sama dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. 1 Korintus 15 ayat 10, ayat terakhir. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bisa bilang ya? Jadi kalau kita ada sampai sekarang, ini anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa masuk SMA, itu anugerah Tuhan. Yang kuliah kau bisa jadi mahasiswa, itu berkat yang luar biasa. Yang jualan onsite atau online, itu satu anugerah Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu murni anugerah Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Terus apa katanya? Ayat 10, dan kasih karunia 2-3 ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tuhan katakan jangan sia-siakan. Tuhan lagi bekerja. Terus bagaimana caranya? 2-3 ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, supaya pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Katanya yang pertama minggu lalu kita belajar, kita harus berani menomorsatukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan. Yang kedua, kita harus berani menomorsatukan doa. Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus menegaskan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga ayat ini, supaya kita rajin kerja keras. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rajin kerja keras. Kalau ada yang pemalas, mohon maaf bertobat. Rajin kerja. Bisa bilang amin. Jangan kerja seminggu, cuti 2 minggu. Amin. Jangan kerja baru 1 jam, istirahat 2 jam. Rajin kerja. Yang belum diterima kerja di PT, di lain, di perusahaan-perusahaan kerja pemilu, cuci diri.
Batak bilang bikin marhilo. Tahu marhilo? Apa itu marhilo? Nah, bikin bersih. Kerja. Kalau belum ada terima, kau datang ke gereja, sapu gereja tiap hari sapu. Saya dulu ke SMP SMA, usahakan seminggu sekali ke gereja kami, usahaku gereja, usaha. Ku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau rajin Tuhan. Dengar, ada banyak orang terlalu malas. Kata kita, aku kerja lebih keras dari siapa. Tapi bukan karena aku, karena Allah lah yang sedang bekerja di hatiku. Amin, saudara. Kita berdoa lebih keras, kita melayani lebih keras. Saya senang dulu sekolah kita Purwasari. Saya mau tutup dengan di zaman kami, saudara, itu satu-satunya sekolah kita nggak pakai matras, dilarang pakai matras. Ada anak orang kaya yang masuk, bapaknya kasih matras dan tilam karena uangnya banyak. Pimpinan sekolah Pak Sori bawa pulang matras itu, bawa pulang tilam. Di sini mau belajar maju. Amin. Ada satu guru kami itu keren habis. Dia bilang, begitu kau bangun pagi jam 5, gulung tikar tempat tidur, susun papan supaya kau gak tidur lagi sampai malam. Amin, saudara. Ada orang itu bangun dan tidur lagi jam 8 dan tidur lagi jam 9. Gulung. Akhirnya kami puji Tuhan ada banyak beberapa yang laki-laki. Selesai bangun jam 5, gulung tikarnya, gulung papannya, susun. Ngantuk tahankan, latih. Kita kerja sana, kita kerja sini. Ada banyak orang terlalu malas kerja, mau makan enak, tapi gak mau kerja keras. Paulus katakan, kalau ada kata Paulus, itu murni anugerah Tuhan. Supaya anugerahnya tidak sia-sia. Kenapa? Karena dia sedang menenun masa depan kita. Dia sedang menenun kita jadi kepala. Dia sedang menenun jualan kita supaya laris. Pekerjaan kita supaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Paulus katakan, biarlah pekerjaan Yesus itu tidak sia-sia. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Paulus katakan, aku kerja lebih keras, bahkan lebih keras dari Petrus, dari Yohanes, dari siapapun. Aku lebih keras. Orang sudah tidur, aku masih berdoa. Orang sudah istirahat, aku masih berdoa. Kata Paulus, dia kerja lebih keras. Orang udah ngopi sambil ngomong di WA, ngopi dulu yuk. Dia masih kerja nampak kayu. Dia bikin tenda. Akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Orang mati didoakannya hidup, orang sakit didoakannya sembuh, jualannya gak laku ditumpang tangannya jadi laku, orang batuk didoakannya sembuh. Kenapa? Karena dia kerja lebih keras. Saya dorong sudah, kalau kita kerja lebih keras sebagai anak Tuhan, kita gak sakit. Kita akan jadi orang-orang yang maju. Bisa bilang apa? Anda jadi anak-anak muda yang maju, jadi bapak-bapak yang maju, bapak-bapak yang berhasil. Kapan istirahatnya Pak Pendeta di surga? Di sana kita istirahat, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Nggak ada ayat, ada karaoke. Tapi sana kita memuji di surga. Di bumi ini bukan tempat untuk istirahat-istirahat. Kalau ada berkat libur, haleluya. Tapi kita kerja keras. Bilang sama sebelah, kerja keras. Bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan. Kami mau kuasa kasih-Mu, janji-janji-Mu, Tuhan pergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan sangat luar biasa. Berkati kami, ubahlah kami, biar kami jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan sedang bekerja Tuhan. Engkau sedang memberkati rumah tangga kami, sedang memberkati keluarga, sekolah, kuliah kami, seluruh bisnis kami Engkau sedang berkati. Kami percaya janji, kami percaya